Mana wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh juga bersama dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mas Jumhur Hidayat, kemudian juga anggota Komisi 9 DPR fraksi PDIP, Mas Edi Wuryanto, dan juga Bu Nina Sapti Triaswati, ekonom senior dari Universitas Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Berita Satu Utama, Pak Edi, kemudian Bu Nina dan juga Pak Jumhur. Tadi kita juga sudah sempat berdiskusi dengan Pak Wamenaker begitu soal bagaimana Dewan Kesejahteraan Nasional ini akan bekerja begitu. Seperti apa Anda menilai rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh ini? Apakah ini sudah katakanlah cukup mengakomodir aspirasi teman-teman? Mungkin Pak Jumhur ini pertanyaan saya ya? Ya, Pak Jumhur. Oke, jadi saya rasa gini ya, ini kabar baiknya bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden itu basiskan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan dilahirkan itu melalui satu adu argumentasi yang kuat begitu ya. Jadi tidak asal bikin kebijakan, namanya scientific based policy making, kira-kira begitu. Saya rasa ini sangat bagus sekali dan seperti dinyatakan memberikan nasihat kepada Presiden. Nah memang di situ belum detail siapa-siapa saja menjadi anggotanya, tapi kalau disebutkan bahwa pimpinan-pimpinan atau tokoh buruh yang selama ini menyuarakan kepentingan pekerja atau buruh itu akan masuk. Tapi juga menurut saya karena ini adalah sifatnya policy input ya kepada pengambil keputusan, saya rasa terbuka kemungkinan juga ada akademisi misalnya ya, dari akademisi yang memang berkecimpung dalam urusan ketenagakerjaan, kemudian juga terbuka juga menurut saya barangkali dari unsur pengusaha, karena sebetulnya faktanya itu dispute atau katakanlah ada ketegangan antara pengusaha dengan pekerja itu ternyata sumber masalahnya bukan dari kedua itu gitu, bisa jadi begitu. Nah, karena itu gimana? Tetapi dari apa sumber masalahnya bukan itu? Ya, misal contoh ya, sekarang pengusaha dengan buruh ini bergandengan tangan, misalnya bagaimana memurahkan biaya logistik misalnya. Biaya logistik Indonesia yang masih sangat tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, yang itu sebenarnya memakan mengambil pengeluaran dari pengusaha yang begitu besar. Kemudian juga peraturan menteri yang sangat memudahkan impor gitu ya. Ada juga impor-impor ilegal, itu kan pasti bukan karena kesalahan dari kedua-duanya gitu. Nah kayak gini-gini kan sebetulnya sangat mungkin menjadi masukan bagi Presiden, Pak ternyata duduk masalahnya di sini gitu. Begitu juga mungkin misalnya bunga perbankan yang begitu tinggi misalnya, atau juga bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Itu sebetulnya tidak ada hubungan antara pengusaha dengan pekerja gitu. Kalau masyarakat nggak punya uang, nggak membeli barang-barang, itu kan bukan kesalahan mereka berdua gitu. Ternyata ada kebijakan yang besar yang barangkali dan itu sudah dilakukan menurut saya oleh Presiden dengan memastikan petani-petani di desa-desa itu punya uang dengan memastikan harga yang layak bagi penjualan gabah dan sebagainya. Saya rasa hal-hal seperti ini itu kan dampaknya kuat nanti kepada daya beli dan akhirnya membeli produk-produk industri dalam negeri sendiri. Begitu juga dengan yang lain sebagainya, kayak tadi disebutkan bahwa apa-apa yang udah bisa kita produksi sendiri, ya kita sudah selayaknya memproduksi sendiri, nggak usah kita mengimpor misalnya seperti itu. Jadi industri subsidi impor atau barang-barang yang kita sudah bisa kerjakan sendiri. Jadi beginilah intinya, ini mengangkat satu tema besar, sistem masukan tentang ekonomi. Ekosistem ekonomi, ekosistem industri yang sebenarnya adil bagi semua. Tentu tidak mungkin ini hanya menguntungkan satu pihak. Kalau satu pihak jadi bukan zero sum game ya, tapi semuanya dapat manfaat dari kebijakan yang akan dilahirkan. Kira-kira begitu soal dewan ya. Itu yang ada di pikiran kita karena memang itu baru diumumkan, jadi kita masih belum
mengerti detail tentang apa dan bagaimananya. Kira-kira seperti itu, Mas Agung. Oke. Nanti kabarnya juga kan akan diundang ya, begitu dari 150 kalau nggak salah, begitu dari pihak buruh, kemudian juga dari pihak pengusaha untuk duduk bersama memformulasikan ini seperti apa supaya win-win solution. Semua pihak bisa mendapatkan manfaat dari wacana ini, begitu ya. Saya coba ke DPR, ke Pak Edi. Pak Edi, kalau tadi KSPI tampaknya menyambut positif wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh ini, DPR sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya tentu apresiasi ya, karena Presiden, Ketua DPR hadir semua kemarin dalam ide ya, itu yang disampaikan Pak Zuhur tadi ada benarnya. Kalau ini soal Pak Presiden ingin mendengar semuanya secara komprehensif, lalu menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk mengambil keputusan yang win-win solusi, yaitu tentu baik-baik saja. Saya tentu support lah. Hanya persoalannya begini, kan dari Komisi 9, sebetulnya tinggal bagaimana komitmen pemerintah soal outsourcing ya. Itu kalau PP nomor 35 2021 yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat serta PHK, itu tidak segera dirubah oleh pemerintah, maka menyelesaikan outsourcing ya nggak akan mungkin bisa, karena peraturan pemerintah inilah yang menjadi penyebab semua jenis pekerjaan itu bisa dimasukkan dalam outsourcing. Mestinya ini segera dilakukan perubahan, dikembalikan dulu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 yang memang tidak semua jenis pekerjaan itu outsourcing. Ini kan soal eksekusi aja ini. Maka menurut saya kecepatan di dalam mengeksekusi ini menjadi penting. Yang berikutnya soal apa misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Komisi 9 sudah membentuk panja loh untuk menyelesaikan seluruh persoalan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Tentu pemerintah harus segera menyambut ini, sehingga dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru itu regulasi semua masalah ketenagakerjaan itu bisa diakomodasi dengan baik. Lalu soal kemarin juga muncul kan perlindungan pekerja rumah tangga, ini segera kita lakukan percepatan dengan pemerintah agar regulasi ini clear, bisa menjadi acuan bagi pekerja dan pengusaha. Nah, saya justru lebih mendorong yang urgent, important, mendesak dan penting itu adalah Satgas PHK. Kan kita ini dihadapkan pada situasi yang mendesak, ancaman PHK tinggi, maka menurut saya ini yang didorong, karena Satgas PHK juga akan memberikan upaya pencegahan perusahaan-perusahaan mana, terutama padat karya dipetakan, lalu bagaimana pemerintah membantu para pengusaha ini, kemudian pekerja yang mengalami PHK ini harus segera diadvokasi kompensasi PHK, uang PHK, lalu jaminan sosial mereka harus segera clear, kemudian juga urusan jaminan sosial kesehatan ini kan banyak yang terbengkelai akibat PHK ini. Kasus-kasus yang terjadi selama ini kan sampai sekarang itu belum semuanya selesai. Nah, ini menutup kelemahan resources pengawasan ketenagakerjaan yang saat ini lemah, tidak bisa menjangkau seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, bahkan sampai level kabupaten. Kelemahan pengawasan ketenagakerjaan inilah yang menjadi sumber penyebab mengapa kasus-kasus pekerja yang mengalami PHK tidak teradvokasi dengan baik. Tetapi apapun, dua hal, Satgas PHK itu urgent dan important, lalu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu ya penting, tapi kalau ada lembaga baru perlu diperhitungkan efisiensi APBN, lalu tumpang tindih dengan Kemenaker, dengan Komisi 9 yang lain, sehingga karena jangan Komisi 9 juga sudah ada panja tersendiri ya, tadi Anda seolah-olah sebutkan. nanti benturan sudah ada panja sendiri, ya masukan-masukannya kan sudah detail sekali itu rekomendasinya. Jadi, tapi kalau kepentingannya untuk memperoleh masukan yang komprehensif, oke lah. Tapi yang sudah ada dieksekusi lah. Itu political will aja ini. Atau mungkin perlu panja yang sudah dibentuk oleh Komisi 9 itu masuk dalam Dewan Kesejahteraan Buruh juga mungkin itu.
ambil bagian di situ juga, terlibat di dalam dewan tersebut? Panja Komisi 9 urusan ketenaga kerjaan yang sekarang juga sedang berjalan, pasti kan mengundang semua stakeholder. Kami dengarkan semua, kami rangkum masalahnya, kami berikan solusi, kami berikan kepada pemerintah. Ini kan bagian dari bentuk pengawasan parlemen kepada pemerintah. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini yang menjadi alat bagi pemerintah untuk segera diselesaikan. Nah, bagi saya semuanya baik, tapi political will, kecepatan eksekusi itu jauh lebih penting agar buruh itu merasakan betul keputusan presiden yang untuk mensejahterakan mereka. Jadi semuanya sudah jelas kok, itu persoalan yang disampaikan oleh Pak Zuhur dan teman-teman itu semuanya sudah teridentifikasi jelas kok. Tinggal bagaimana keputusan politik dari Pak Presiden, political will, eksekusi, Kemenaker, dan semua instrumen yang dimiliki BPJS Tenaga Kerja, termasuk BPJS Kesehatan, semuanya kan itu ada di tangan Presiden itu. Jadi soal jaminan sosial yang selama ini masih belum mencapai target, ini kan soal kesejahteraan semua ini. Ini menurut saya tinggal bagaimana political will dari Pak Presiden. Tadi kalau kata Pak Edi, yang mendasar terlebih dulu adalah regulasinya dulu begitu ya, di otak-atik dulu seperti apa supaya kemudian ini bisa sesuai mengakomodir wacana tersebut. Kalau dari kacamata pengamat ekonom, Bu Nina, Anda melihat urgensi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh di tengah kondisi ekonomi nasional saat ini seperti apa? Tadi menyambung pernyataan Pak Edi juga bahwa jangan sampai ini tumpang tindih begitu fungsinya gitu. Iya. Kita memang sudah punya lembaga Dewan Pengupahan, sudah punya juga BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Itu kan bagian dari kesejahteraan yang berhubungan langsung dengan buruh gitu ya. Nah, kalau memang Dewan Kesejahteraan Buruh ini ingin komprehensif, maka lembaga terkait itu setidaknya ada wakilnya di dalam sana supaya cepat gitu kan. Kalau tidak nanti akan menjadi jauh ya untuk bisa mengimplementasikan. Nah, di samping tentu tadi sudah disebutkan adanya pengusaha, adanya perwakilan buruh, dan adanya akademisi juga bisa membantu di situ. Karena saya lihat ada lembaga terkait yang berhubungan dan ada pihak yang non governmentnya begitu ya, bukan government. Jadi tentu ada pengusaha di situ ya. Nah, saya tadi melihat juga bahwa ada ketidakharmonisan regulasi atau masih kurang jelasnya regulasi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja tadi ditambah dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ya. Jadi ini PR institusi yang harus segera dibereskan, karena disitulah kalau tujuannya Dewan Kesejahteraan Nasional fokus nanti outsourcing itu satu hal, tapi kalau dari namanya Dewan Kesejahteraan Buruh namanya, ini kan menjadi konteks lebih luas daripada sekedar outsourcing ya. Namanya kesejahteraan, tadi ada lembaga yang memang saat ini sudah menjamin kesejahteraan buruh. Jadi ada BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, dan juga ada Dewan Pengupahan begitu ya. Saya melihat bicara upah dan bicara kapasitas pengusaha gitu ya, itu menjadi sangat penting. Yang membuat saya agak hati-hati, pekerja di Indonesia ini ada buruh yang didefinisikan sektor formal dan ada sektor informal. Nah, sektor informal ini bukan masuk kategori buruh gitu ya. Jadi ini yang agak hati-hati, karena buruh kalau dari definisi BPS itu buruh karyawan berpendapatan tetap itu dalam satu kelompok. Sementara yang sektor informal, misalnya kalau kita bicara kemarin pengemudi ojek online itu ya, itu bukan area sini gitu ya. Nah, ini yang tidak tercover ya. Jadi ini benar-benar bagian kecil, bukan kecil, 40% sektor kita tuh relatif informal, relatif formal, yang tapi 60% tadi kan informalnya. Bu Nina, kata Pak Wamenaker, kata di diskusi kita sebelum sesi ini begitu, Pak Wamenaker juga menyebut bahwa sektor pekerja non formal atau informal ini juga ikut dilindungi begitu dalam dewan ini. Bagaimana Anda melihatnya? Itulah yang sebetulnya saya bilang tidak konsisten dari definisinya. Kalau keinginan, makanya tadi kan begitu Pak Wamenaker tadi mengatakan ada sektor informal, saya agak bingung karena definisinya kalau dikasih nama Dewan Kesejahteraan Buruh itu menjadi buruh sempit begitu ya. Sempit itu karena definisi buruh yang ada di BPS kita, Badan Pusat Statistik, ketika bicara buruh, dan itu juga yang menjadi target yang ada di BPJS Ketenagakerjaan gitu ya, yang utama itu kan ada yang di sektor buruhnya. Nah, memang ada yang
pekerja yang katakanlah informalnya begitu di sektor yang ada di cover di BPJS Tenaga Kerja itu bagian kecil sekali masih gitu ya. Jadi kalau begitu kan mungkin harus dipertimbangkan apa nggak Dewan Kesejahteraan Nasional sekalian namanya begitu ya. Kalau nasional semua aspek yang buruh dan non buruh informal, karena sektor informal tadi ingin saya katakan buruh itu bagian pekerja formal yang punya perlindungan jelas. Kalau informal tadi tidak gitu ya. Sektor informal itu kan berusaha sendiri, yang jualan warteg sekalipun itu masih dianggap buruh ya pegawainya kalau dia dapat penghasilan tetap gitu ya. Itu definisi BPS. Tapi kalau kita bicara ojek itu ojol pengemudi itu nggak dapat penghasilan tetap dia gitu ya. Jadi dia variabel dan disitulah menjadi kontradiksi buruh ya. Jadi gitu judulnya terlalu sempit. Iya, jadi keinginan Pak Waynaker itu sebetulnya harusnya menjadikan ini Dewan Kesejahteraan Nasional atau yang lebih luas dari buruh, karena sektor formal dan informal kan ingin dibela begitu ya. Kalau tidak hanya membela 40% kira-kira. Nah, jadi itu konteks namanya membuat itu sempit gitu ya. Jadi sementara sektor pekerja informal juga tidak kalah banyak ya dengan buruh ya, yang perlu dilindungi gitu. Ya, 60-40 kira-kira. Jadi artinya kalau keinginannya nasional keseluruhan ya harus diganti nama dulu nasional gitu. Ya, nah ini baru menarik. Kenapa? Karena memang sama ini tidak terlindungi yang informal. Ya, BPJS itu iya, tetapi kan sukarela sifatnya, bukan wajib, karena yang pemberi kerja yang harus wajib ya ke sektor formal. Informal kan enggak, ya daftar sendiri gitu, pekerja mandiri istilahnya gitu ya. Nah ini hati-hati ya. Jadi lingkup yang diinginkan tampaknya sangat besar dari Wamenakar yang merepresentasikan keinginan Bapak Presiden, sebetulnya ingin keseluruhan dibela gitu ya. Tapi dari namanya menjadi lebih sempit, maka mungkin namanya yang saya usulkan dirubah saja. Nanti kita bicarakan kedua aspeknya, misalnya di situ kan, kalau di dalam situ bisa didiskusikan apa perlindungan buat sektor formal, apa sektor informal gitu ya. Ya diantaranya yang kemarin ojol gitu. Itu penting Bu Nina, sekali. tapi kalau ditanya soal urgensinya, saat ini momen yang tepatkah? Ya ini kritis karena ya? Bulan ini. Iya kritis karena PMI kita saja turun indeksnya gitu ya. Jadi bagi pengusaha ini hari-hari tidak baik saja gitu ya. Nah kalau tadi memang ada tekanan, katakan setelah Amerika ini mempersulit garmen kita atau tekstil, itu akan lebih parah lagi di sektor tekstil dan garmen ya. Jadi udah terlihat dari angka PMI dan angka ekspektasi dari penurunan ekspor ke Amerika. Berarti perlu kecepatan pengusaha untuk pindah ke area lain. Ya kalau enggak yang terjadi ya menambah tekanan untuk PHK. Di samping satu lagi yang tidak disadari ketika bicara produktivitas, ingat bahwa produktivitas itu orang bisa diganti mesin dan itu tidak terhindarkan, udah terjadi di industri kita. Jadi produktivitas naik ketika output dibagi pekerjanya membesar, karena outputnya membesar tapi bukan karena pekerja, karena mesin. Dan itu silent ya, diam saja kan. Dan ini yang bahaya karena memang kita masih banyak punya pekerja SD SMP ya, katakan 70% itu. Jadi shiftingnya tidak mulus apalagi setelah Covid. Ya setelah Covid ini pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah kapasitas skillnya rendah itu gampang sekali hilang gitu ya, diganti dengan mesin yang namanya HP atau perdagangan online kan, e-commerce. Ya digitalisasi itu sudah mengubah. Jadi tekanannya luar biasa untuk mereka yang saat ini terlempar ke sektor informal. Ya, sekali di PHK dari formal ke informal, masuk lagi ke formal susah gitu ya. Nah, ini yang harus diingat ya. Nah, regulasi ini harus imbang sebetulnya. Karena yang di sektor informal jadinya dapat bansos aja gitu. Kita masih segera buruh. Kita masih segera berbenah gitu ya, Bu Nina. Saya kembali ke KSPI kalau gitu, Pak Jumhur. Tadi kalau kita dengarkan paparan dari Bu Nina begitu menghadapi kondisi ekonomi global yang saat ini begitu ancamannya begitu nyata begitu, tidak hanya kepada sektor pekerja informal tetapi juga tentu kepada buruh. Kalau begitu langkah konkret apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat mengenai pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh ini agar apa yang dikhawatirkan oleh Bu Nina tadi misalkan menghadapi kondisi ekonomi ini kemudian tidak terjadi? Ya, pertama saya jadi KSPSI ya, pakai S, KSPSI satu. Ya, yang kedua saya ingin menyampaikan gini bahwa pekerja formal itu jumlahnya 58 juta. 58 juta orang dan yang informal memang lebih banyak. Tapi kita tahu bahwa ngurus 58 juta ini relatif ya itu sudah banyak peraturan undang-undangan yang ada di situ dan tidak campur baur dengan yang informal. Saya setuju Bu Ina tadi menyampaikan
lebih bagus kalau komprehensif. Tapi barangkali kan apa namanya, karena undang-undangnya memang sudah ada, peraturan sudah banyak sekali yang mengatur soal pekerja formal ini. Nah ini yang sebetulnya diminta harmonisasi atau disinkronisasi. Nah bahkan dalam ilmu ketenagakerjaan yang diharapkan itu adalah memformalisasi yang informal gitu. Jadi yang bukan memelihara yang informal, tapi yang informal itu bagaimana kita dorong agar dia bisa menjadi formal. Itu yang harusnya dilakukan, dan itu saya rasa selalu dilakukanlah dari waktu ke waktu ya, sehingga jumlahnya kita harapkan terus meningkat. Yang di 58 juta orang ini itu problemnya banyak banget gitu. Nah ini yang saya rasa wajar kalau memang kita berkonsentrasi dulu pada isu itu, dan bahkan tidak kemungkinan juga, bahkan sangat kuat kaitannya antara buruh formal dengan buruh informal atau usaha kecil menengah tadi ya, itu sangat kuat sekali. Ketika buruh sejahtera misalnya begitu, dari 58 juta orang sejahtera, itu juga berdampak langsung loh pada sektor informal, sektor yang kecil itu, karena buruh itu tidak belanja di Singapura, ya, buruh tidak pergi ke luar negeri untuk jalan-jalan, dia belanja pada sektor-sektor informal itu gitu loh. Jadi sebetulnya kait-mengkait. Tapi tetap yang saya tangkap dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini adalah untuk ngurus yang 58 juta orang ini, yang kalau besar keluarganya lebih banyak lagi kan. Jadi ya niatnya pengen banyak, bagus tadi Ibu. Cuman ya mungkin satu-satu lah ya, apa namanya, cara pengaturan, karena kebetulan memang sudah banyak peraturan undang-undangan. Kayak tadi bicara outsourcing itu ya ketemunya di urusan formal pasti. Kita nggak mungkin ketemu di urusan yang informal, karena beda lagi urusannya. Kira-kira seperti itu. Jadi relax saja lah, harmonisasi, masukan. Sebenarnya gini, dewan ini tidak executable ya, tidak bisa mengeksekusi. Dewan ini kayak dewan penasehat aja sebetulnya gitu. Tapi untuk urusan kesejahteraan kerja. Jadi saya setuju tadi Pak Edi Wijanto mengatakan harus ada perubahan PP 35. Ya, saya rasa itu penting, betul itu. Itu udah sering disebutkan, ya kerjakan saja. Mari nggak usah nunggu dulu dewan, undang stakeholder yang ada. Syukur kalau dewan itu bisa segera bekerja, dibentuk ya oke. Tapi kalau itu tidak, sebenarnya sudah bisa dieksekusi. Duduk bareng, oh ini PP 35 ini terlalu gebiah-guyah terhadap outsourcing. Jadi hal-hal yang harusnya tidak outsourcing, di outsourcing misalnya. Ya, kayak gini-gini, saya setuju gap antara harapan dengan pelaksanaan itu, gapnya diperkecil dengan cara mempercepat tugas-tugas yang tadi dimaksud gitu loh. Perubahan-perubahan itu. Saya rasa seperti itu. Oke, terakhir mungkin saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi, bagaimana agar wacana ini kemudian bisa katakanlah menjadi solusi konkret dari permasalahan buruh selama ini? Ya, saya kira sependapat dengan Pak Jumhur tadi ya, karena ini soal Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional kan, ini Presiden ingin banyak memperoleh masukan kan, dan akomodatif ya, sebagai bagian dari komunikasi agar keputusannya itu bisa menyelesaikan masalah secara komprehensif. Maka ya ini urusan Presiden, tapi tentu kalau parlemen kami akan support, kami akan selesaikan satu demi satu soal regulasi ini. Maka sama PP 35 2021 karena urusan pemerintah sudah selesaikan. Yang kedua, kami akan fokus RUU Ketenagakerjaan yang baru, amanah Mahkamah Konstitusi. Lalu undang-undang lain yang misalnya soal pekerja rumah tangga, ini kan soal informal nih. Ini mau diformalkan kan, tadi Ibu ya tadi mengkritisi soal itu. Nah, soal-soal yang lain sebetulnya saya lebih mendorong Satgas PHK. Satgas PHK eksekusi ini, eksekutor ini. Di saat yang disampaikan Bu Nina tadi ini soal urgent karena berbagai kondisi geopolitik dan ekonomi global, maka ancaman PHK tinggi, perlindungan bagi pekerja dan perusahaan yang terancam PHK ini perlu dilakukan. Ini
kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah dengan baik agar masalah-masalah rakyat buruh ini satu demi satu bisa kita selesaikan dan bisa kita antisipasi kondisi ke depan yang tidak baik-baik saja ini dengan mitigasi yang baik. Baik, mudah-mudahan tentu output yang dihasilkannya nanti bisa sesuai harapan. Kita nantikan update-nya juga nanti setelah duduk bersama barangkali ya berbagai pihak. Pak Edi terima kasih, Bu Nina terima kasih, Pak Jumur terima kasih sudah bergabung sama kami dan berbagi insight pada malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas Bapak Ibu. Ya.